Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dul Masail Senin 1 Sya'ban 1452 Hijriah 15 Maret 2021 Masehi. Masalah mayat tenggelam di laut. Nomor 1. Bagaimana hukum mengambil mayat muslim yang tenggelam di laut? Jawab, kalau memungkinkan, yaitu maksudnya mudah untuk diambil tanpa membahayakan keselamatan orang yang mengambil. Misalnya itu tempatnya itu yang dangkal, itu yang bisa dijangkau lah oleh orang. Maka wajib mengambilnya dan menguburkannya. Sholat, mandikan, sholati, terus kubur. Kalau mayatnya itu di tengah laut sana ya nanti banyak dalamnya itu 70 meter seperti itu. Nah, itu yang nanti orang yang ngambil sendiri ikut ke kubur di dalamnya. Kecuali ya nggak tahu kalau punya peralatan-peralatan yang kalau orang kampung yang nggak punya lah seperti itu. Tim SAR itu mungkin bisa. Operasi kelamin. Ini ada zaman sekarang ini ada laki-laki itu yang pengen jadi perempuan sehingga kelaminnya itu dicopot. Nah, itu terus bagaimana itu taubatnya itu? Bagaimana cara taubatnya seorang laki-laki yang operasi kelamin? Ini malah disuruh nancepkan lagi udah nggak bisa, udah kering jadi keripik. Gimana caranya ini? Ya, pertama kali ini permasalahannya itu tobatnya yang pertama kali itu. Tobatnya dia itu harus tobat dari pengen jadi perempuan itu. Maka dia harus mulai kembali menunjukkan sifat laki-lakinya, misalnya dalam berpakaian, tingkah laku, bicara dan sebagainya. Ini harus ditunjukkan bahwa aku ini laki-laki, walaupun tanpa kelamin, tidak masalah. Walaupun tanpa kelamin harus, karena orang itu laki-laki tetap laki-laki. Karena orang laki-laki itu diapa-apakan pun, masa dicopot atau tetap laki-laki. Paham tak? Hukumnya tetap laki-laki. Seperti pamannya orang laki-laki itu berperang, kemudian kebacok itu kelaminnya sehingga buntung, ya tetap laki-laki aja, bukan kok terus jadi perempuan ya enggak. Seperti itu. Maka itu tidak merubah dia untuk jadi perempuan, enggak. Makanya dia bertobatnya kembali lagi jadi laki-laki. Ini pertama yang paling penting. Kemudian kedua, menyesali dosanya. Seperti tobat seperti itu. Tinggalkan kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, menyesali dosanya, perbuatannya tadi, dan niat tidak akan mengulang kembalinya sampai akhir hayat. Tuh. Ya, ditambah lagi ya melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya biar diampuni oleh Allah. Tiga, qadha orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kapan seorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan diwajibkan mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan? Diperinci. Jika ia meninggalkan puasa tanpa ada uzur, seperti karena malas, karena ya dulu belum kurang takwa begitu sehingga biasa aja meninggalkan puasa, maka ia wajib bersegera mengqadha nanti puasa yang telah ia tinggalkan. Mulai tanggal 2 Syawal itu langsung puasa. Qadha. Dan wajib
wajib langsung mengqadha'nya. Nah, ada itu orang itu yang karena ini perbuatan dosa yang seperti itu. Ini sudah mendekati hari raya, kamu jangan puasa, nanti kan terlihat kempot nanti. Nanti terlihat kurus, kurang cantik nanti akhirnya. Seumpama ada begitu. Kadang-kadang ada juga perempuan yang nekat kayak begitu gitu. Wah, yang itu bahaya seperti itu. Perbuatannya itu dosa, qadha'nya tetap wajib. Bukan kok terus gak apa-apa nanti diqadha'. Perbuatannya tetap dosa aja walaupun sudah mau qadha'. Jika ia meninggalkan puasa karena ada udzur, kayak mungkinnya seperti sakit dan sebagainya, maka ia tidak wajib bersegera mengqadha' puasa sebagaimana orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur tadi. Kalau tanpa udzur wajib segera. Kalau karena ada udzur maka tidak diwajibkan untuk segera. Tetapi ini tambahan lagi. Kalau nanti sudah waktunya sudah mepet dengan Sya'ban, seumpama itu punya qadhaan 15 hari itu, sudah mepet dengan Sya'ban, ini enggak cukup ini kalau enggak segera dengan Sya'ban, bukan. Sudah masuk Sya'ban, sudah mepet dengan Ramadan. Kalau enggak bersegera sehingga nanti dia mah kelewatan sampai ke Ramadan berikutnya, wah yang seperti ini dia sudah wajib walaupun dia meninggalkan puasanya karena udzur, wajib untuk segera mengqadha'nya. Tidak bisa dimundur-mundurkan lagi. Baik yang meninggalkan puasanya karena dia itu melewati batas maksudnya tadi yang tidak ada udzur ataupun ada udzur, semuanya adalah wajib. Puasa di separuh bulan Sya'ban yang akhir. Bagaimana hukum puasa pada separuh bulan Sya'ban yang akhir? Besok itu insya Allah sudah masuk Sya'ban, insya Allah. Iya deh. Yang ini kan belum maghrib. Ini sudah tanggal 1. Iya. Satu Sya'ban ini. Insya Allah enggak terasa. Kenapa? Kenapa kok heran-heran loh? Emangnya satu-satunya orang yang lupa aku. Masih banyak temennya yang lupa tadi. Ya gak apa-apa. Guyon aja. Ya, hukum puasa sunnah pada separuh akhir. Puasa sunnah lah yang ini, bukan puasa qadha'. Puasa sunnah pada separuh akhir pada bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 adalah tidak boleh atau diharamkan kecuali bila disambung dengan tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 15 semuanya. Tapi apabila sudah terputus 1 hari saja, maka ia tidak boleh puasa pada hari yang setelahnya. Misalnya puasanya tanggal 15, 16, 17, 18 tidak puasa, terus mau puasa lagi tanggal 19 sudah enggak boleh, sudah putus. Berikutnya puasa tersebut adalah sudah menjadi kebiasaan. Ada lagi yang diperbolehkan, orang yang biasa puasa Daud namanya. Itu puasa Daud sehari puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa, masih melewati separuh akhir Sya'ban pun terus boleh aja. Atau puasa Senin Kemis sudah jadi kebiasaan, itu boleh saja. Atau pancen puasanya itu puasa wajib nazar atau kafarah atau ngodoi puasa, itu tetap malah wajib dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan. Sekarang puasa khusus pada nisfus Sya'ban.
Apakah ada apa khusus pada waktu nisfus Sya'ban, pada bulan Sya'ban, yaitu maksudnya nisfus Sya'ban? Ya, ada, dan hukum puasa pada nisfus Sya'ban adalah sunnah. Hukum puasa pada nisfus Sya'ban adalah sunnah. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Hadisnya baginda Nabi sallallahu dikatakan bahwa hadis ini adalah bisa dibuat jadi hujjah. Kalau sudah diambil jadi hujjah itu ya berarti hadis ini minimalnya tingkatannya adalah hasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa tarahuna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih min sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.